gimana bisa hidup di tengah politik kayak begini gitu ya. Lu masih susah. Ini aku sampai hari ini survive aja. Jadi kan berarti ada kan. Sekarang ini kita ingin membuat Indonesia itu maju. Seperti Pak Ahok tadi ngomong, harapan itu meskipun kecil, seperti apa sih harapannya? Kalau menurut Pak Ahok, dari kacamata dan pengalaman Pak Ahok sebagai kepala mantan. Kalau kita, kamu kira orang yang senyap tuh nggak takut mati juga? Dia juga berpikir mau dapetin pahala tuh. Ini kebetulan ada yang baik datang. Dulu kita terpaksa takut dipecat. Banyak PNS di Jakarta sampai sekarang hubungan baik dengan saya. Jadi artinya apa? Negeri ini tuh berlimpah-limpah. SDM yang pengen baik, pengen makan rezeki halal, pengen dapat gaji baik, termasuk aparat. Saya punya beberapa aparat, aduh Pak, saya kalau dapat 50 juta saja. Padahal itu udah perwira. 50 juta sebulan saja. Anda bisa survive. Anda pengusaha sawit yang baik. Anda bisa putuskan tidak merambah hutan lindung atau yang lain untuk nyogok. Anda bisa dengan plasma yang baik. Mungkin sawit Anda cuma 100.000 hektar atau 10.000. Tidak 1 juta hektar. Tapi oke. Nah yang membuat kita rusak ini, kita juga serakah gitu loh. Kita juga pengen kaya raya sehingga kita bertahan. Sama kayak saya gitu kan. Kenapa kamu goblok berhenti segala macam pemerintah kan bagus gitu loh. Dapat duit. Saya bilang kita manusia itu bukan AI bos. Ada nurani kan. Ada being kita gitu loh. Buat apa punya ranjang yang ratusan juta, miliaran. Tapi nggak bisa tidur. Tahukah kalian, saya hari ini podcast pinggir jurang ya. Karena saya yakin figur yang kita undang ini udah kali kedua beliau mampir di podcast kami. Dan topiknya itu adalah sebuah topik yang sebenarnya sangat tidak mainstream di Indonesia. Karena topiknya adalah bagaimana menjadi mitra pemerintah yang bersih. Bagaimana bermain anggaran yang bersih. Nah ini sesuatu yang hampir mungkin tidak pernah terjadi di Indonesia. Karena beberapa bulan belakangan kita tahu kalau di Indonesia mau jadi kaya raya jadi koruptor aja enak. Hukumannya cuma 10 tahun habis itu minta maaf selesai. Tapi ini justru menjadi mitra bersih. Apakah mungkin? Nah kita akan bahas dengan siapa setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Welcome back Bapak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok. Ke Level Up Podcast. Kali ini podcast saya bukan di studio, tapi langsung di kediaman beliau. Waduh. Enak, suasananya enak di sini. Ngomongnya perlu yang adem-adem. Pak Ahok tadi saya udah opening kayak gitu ini. Ini menurut Pak Ahok ini mungkin nggak sih kalau kita itu menjadi mitra pemerintah yang bersih? Ya kita selalu di istilahnya gitu ya. Istilah bahasa kasar itu dihantui oleh perasaan. Kalau sampai psikolog itu kita dibuat tidak percaya. Termasuk kayak orang inferiority dari kelompok yang merasa minority. Bahwa saya nggak bisa lakukan apapun. Nah hari ini juga sama saya kira. Kita terjebak dalam satu suasana. Nggak mungkin jadi pengusaha bersih. Atau nggak mungkin jadi pejabat bisa survive. Kalau bersih itu loh. Nggak mungkin lu kaya deh kalau jadi pejabat deh. Itu ada di otak kita. Selalu. Gitu. Dan yang pihak yang ketiga, rakyat termasuk kita semua nih, dipaksa menerima bare minimum. Ya memang pejabat ya begitulah. Ya sistem negara korup, ya begitulah. Nggak mungkin berubah kan. Rata-rata nggak mungkin berubah. Itu kan yang ada di otak kita nih udah. Betul. Jadi kita nih udah kayak ketakutan. Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada, biasa orang akan dipaksa berusaha selamat mengikuti arus gitu loh. Nah pertama saya mau bilang, kalau bilang nggak mungkin, nggak pernah kejadian. Ya dong baru namanya nggak mungkin. Iya. Kan nggak mungkin gitu logikanya kan. Jadi ada sebetulnya. Iya kan bisa orang bilang gitu kan. Mungkin nggak sih orang nyelam sampai berapa menit nggak pakai oksigen. Dulu kita pikir nggak mungkin gitu loh. Betul ada yang mungkin, iya bisa ya. Berarti dia latih kan. Nah sekarang sama kayak negara. Emangnya negara Eropa atau China, emangnya dulu nggak mirip kita?
Sejarahnya kok kita pelajari mirip kok semua Mirip. kok. Upeti datang. Sogok, suap. Iya, karena itu memang manusia punya apa ya? Sisi kerakusan, Iya. ketakutan itu bercampur itu ada. Nah sekarang kenapa Cina bisa maju? Ada yang muncul. Deng Xiaoping, muncul Chu Rongji. Saya baca cerita sejarahnya gitu ya. Iya. Atau Singapura. Betul. Kenapa bisa ada Singapura? Ada muncul seorang Lee Kuan Yew. Betul. Yang betul-betul pengen negaranya maju gitu. Nah sekarang pertanyaan saya. Banding Singapura lah yang dekat lah. Masa sih kita 280 juta? 10% saja punya pikiran seperti itu. Yakin negara ini maju. Kita melebihi jumlah penduduk Singapura. Jauh. Jadi maksud saya itu jadi artinya udah 1% aja dah. Ya. 1% kalau 2,8 juta saja kita hitung. Gua rasa pejabat gubernur, bupati, presiden, menteri dijumlahin belum sampai 2,8 juta kan. Bahkan PNS saya dijumlahin ya segitu-gitu juga masih belum sampai juga gitu loh. Ya. Nah jadi saya ada orang yang optimis bahwa akan ada masanya Indonesia itu lepas dari ini semua. Oke. Nah, makanya saya waktu masuk ke politik ditanya yang sama juga. Dari orang-orang yang kenalan bapak saya, teman-temannya. Lu gimana bisa hidup di tengah politik kayak begini gitu ya? Iya. Lu masih susah. Buktinya aku sampai hari ini survive aja. Jadi kan berarti kan ada kan Iya. yang konyol gitu ya. Nah, sekarang gini, ini problemnya kan ya karena figur Pak Ahok udah terbukti transparan, diperiksa KPK, selama menjabat maupun tidak menjabat pun tidak ada masalah. Nah, sekarang problemnya pengusaha yang maunya niatnya bersih ini, yang baik-baik ini, kalau dengar main anggaran enggak deh, mending swasta aja. Kenapa saya harus mau main anggaran? Karena saya yakin pemerintah juga butuh pengusaha yang bersih dong. Oh iya pasti. Betul ya? Masa mau cari pengusaha yang nakal kan gitu? Kecuali dia juga nakal. Cocok kan, Pak Ahok? Nah, sekarang ini kita ingin membuat Indonesia itu maju. Seperti Pak Ahok tadi ngomong, Deng Xiaoping, kemudian Lee Kuan Yew. Indonesia ini masih ada harapan. Nah, harapan itu meskipun kecil, seperti apa sih harapannya? Kalau menurut Pak Ahok, dari kacamata dan pengalaman Pak Ahok sebagai kepala Nah, mantan kalau negara. kita gunakan konstitusi gitu ya, kita sudah punya harapan tuh sangat besar peluangnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena konstitusi kita memberikan wewenang sangat besar kepada seorang presiden. Ini banyak orang nggak sadar loh. Bayangin ya, semua orang pengen naik eselon 1, misalnya kementerian, mau pangkat perwira, TNI Polri, nunjuk jaksa, nunjuk Kapolri, bahkan keuangan, ya penguasa bisa intervensi semua. Saya bilang yang lebih hebat lagi, undang-undang, sekarang 560 anggota dewan ya masalahnya. Sama satu presiden menang loh, bisa bikin sendiri undang-undang. DPR 560 nggak bisa. Dia harus bersama pemerintah. Namanya presiden yang kasih, baru bisa undang-undang. Jadi sebetulnya kalau presiden seorang yang betul-betul ingin memanfaatkan pengusaha yang baik, tanpa berpikir, gue juga butuh pengusaha geng-geng gue nih. Karena untuk menangin gue lagi, aku perlu nyogok rakyat yang gue bodohin, yang gue miskinin. Nah itu beda cerita. Tapi kalau kita bilang, wah kamu itu gak ada harapan tau. Wah harus balik lagi kan. Singapura ada satu orang Lee Kuan Yew, beres. Kalau ada seorang Deng Xiaoping di Cina, keluar Chu Rongji, gubernur yang baik, beres. Itu berarti ngalamin juga. Bahkan Jerman mungkin Nazi, partainya Hitler menang. Karena orang habis perang dunia 1, kira-kira gitulah sejarahnya kalau saya nggak salah. Nggak ada makanan miskin. Masih bayar pampasan perang. Muncul seorang Nazi, Hitler, yang jamin bangsa Aryanya harus besar. Wah itu kayak, ya mirip-mirip lah. Karena selalu kan
patriotisme, omong-omong, pantas korupsi, ini mesti besar, negara kita hebat, negara kita kaya. Rakyat tuh bisa terpesona loh. Kalau lagi susah. Ya dukung. Rohaniawan, gereja-gereja, dukung juga. Kira-kira itu Jerman kan. Ya menang kan gitu kan. Kalau begitu dia menang tambah pede. Ya namanya orang kalau nggak benar satu hari kan pasti jatuh. Ramper. Nah yang jadi masalah di mana? Siapa yang berani menyuarakan kebenaran? Ada seorang namanya Dietrich Bonhoeffer. Yang menyatakan ini salah. Nah artinya apa saya bicara? Secara bisnis, pengusaha juga sama. Kayak zaman penjajahan Belanda dulu kenapa? Kok bisa bersatu? Senasib sepenanggungan. Kenapa? Kalau ditekan terus, mereka mau hidup toh, cinta negara ini. Kalau semua oknum politisi berpikir nyogok dengan uang itu akan berkuasa. Kamu gaya hidupnya boros, nggak bisa kelola uang. Kalau udah nyogok-nyogok, lu bisa lawan nyogoknya duit pengusaha nggak? Susah. Nah kalau gitu kalau anggaplah rakyat itu begitu parah, begitu jelek. Siapa kasih uang dia menang. Ya. Money is power. Berarti si pengusaha yang masuk ke politik bisa menang dong. Ya. Tapi kenyataannya? Kan nggak mau. Kepada yang tanda kutip yang baik-baik kan malas kan. Malas. Tapi kalau situasi yang ditekan, masuk loh. Mana mungkin. Contoh saya. Saya masuk politik kan kali ditekan-tekan deh oknum pejabat. Lalu waktu berantem tutup pabrik, bapak saya bilang begini, lu lupa pepatah kuno. Orang miskin gak bisa lawan orang kaya. Kalah di pengadilan kalau udah nyogok-menyogok. Di dunia yang gelap gitu ya. Dunia hitam. Dunia hitam. Tapi pengusaha yang hebat pun gak bisa menang lawan penguasa. Bangkrut. Nah, lo kalau demen lawan penguasa ya jadi pejabat ke situ. Itu omongan bapak saya. Nah, saya masuk ke politik pejabat karena aku gak suka sewenang-wenang. Nah, begitu saya masuk jadi pejabat dengan mental seperti itu, saya perbaiki. Beda mungkin dengan orang miskin atau orang gak beruntung atau pengusaha yang memang niatnya udah jahat. Tapi kalau yang baik, orang miskin yang baik pun dia akan mendukung, memilih pejabat yang betul. Karena dia tahu masa depan ada. Nah, saya ngalamin di Belitung Timur maupun di Bangka Belitung. Kita tanyakan, kan pengadilan waktu itu di MA. Dan lain dipanggil dia saksi. Jadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Itu udah terjadi di Bangka Belitung Pilgub tahun 2007. Saya berani ngomong karena semua evidence bukti itu kita bawa ke Mahkamah Agung. Dan diterima, sah. Berarti saya nggak fitnah loh. Nah itu udah terjadi, bayangin. 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu sudah ada TSM. TSM sekarang bisa lebih canggih dong. Nah tapi apa hasilnya waktu kita di pengadilan itu? Ada nelayan, saya nggak tahu. Kita bawa bukti yang mau jadi saksi itu kalau nggak salah tuh 800 lebih. Loh hakim tanya, bisa nggak semua yang tanda tangan mau jadi saksi itu didatangkan? Nah, saya nggak sanggup uangnya Pak Hakim. Mereka juga nggak sanggup. Pak Hakim pilih saja secara acak. Lalu dia pilih 5 atau 8 saya lupa. Nah kita bisa biayain datang. Saya nggak kenal juga. Terus ketemu di lift. Waktu kita lawan kan ada aparat itu unsuran gubernur. Terus kita tanya sama dia di lift. Kenapa Bapak nekat? Tahu biasalah kasus saya kan. Pasti dihasut soal keyakinan, agama. Di sana juga pecah nih di kampung. Tetangga bisa pecah nih. Satu Ahok, satu nggak Ahok, satu itu kan pecah nih. Itu dari saya udah alamin tahun 2005, 2006. Polarisasi itu udah biasa itu. Udah terjadi. Karena oknum-oknum politisi kita itu nggak sanggup bersaing visi misi program. Bisanya adu. Ya karena mereka goblok gue bilang. Karena kalau diadu visi misi itu dia jelas nggak bisa menang. Nggak sanggup gitu. Jadi balik lagi ke bukan mau ngomong politik kan. Saya cerita ini memang topik Anda soal bisnis politik pemerintah. Saya harus ceritain panjang lebar latar belakang ini. Untuk yakinkan ada harapan. Ada harapan. Ada harapan. Lalu dia bilang apa tuh nelayan itu? Saya yakin tidak akan punya masa depan.
termasuk anak cucu cicit saya. Kalau pejabat itu seperti ini kelakuannya. Makanya saya menemukan pada kamu. Saya rela pasang badan untuk kamu. Saya aja memang nangis. Pasti. Jadi artinya bayangin. Banyak rakyat bawah itu yang Masih. oke. Tinggal pertanyaannya, orang yang baik-baik ini mau nggak masuk sistem perbaiki? Lalu sebagai pengusaha, kita ada e-budgeting LKPP. Ambil contoh gini ya, sederhana nih e-budgeting LKPP ini. Sekarang udah dipangkas nih. Dulu waktu saya masih di pejabat, saya udah teriak-teriak nih. Mau jualan barang ini, kenapa mesti ke pabriknya, mengetahui biayanya. Mana cukup pegawai LKPP untuk datangin semua. Kalau saya jadi kepala LKPP, saya bilang, 1 minggu aja bisa jutaan item masuk. Gimana caranya? Oh gampang. Anda mau masukin piring nih, pengusaha, mau masuk ke pemerintah. Kalau LKPP kan nggak perlu tender loh. Gampang. Saya akan masukin barang Anda dengan harga. Jangan harga distributor. Di situ ada celah nego nih, main nih. Main lagi nih. Yang barang mutu bagus, kan mahal produksinya. Untungnya tipis dong. Biasa suka kalah. Yang barang boten-boten ini yang menang nih. Karena diskonnya gede. Dia main di dalam dong. Nah saya bilang gampang atasin itu. Sampai sekarang belum dikerjain LKPP saya kira. Gampang. Gimana caranya? Lihat faktur pajak Anda. Anda pernah jual ke TBK mana? Nah faktur pajak bulan lalu Anda adalah harga tayang bulan ini. Bulan depan gunakan perbaikan ini. Dan Anda berhak perbaiki sendiri. Dan pejabat yang baik yang mau beli dari Anda, langsung beli harga terbaik. Malah lebih murah daripada harga Anda jual ke swasta dong. Karena kan volume lebih banyak. Jelas. Nah lalu bagi pengusaha gimana yang mau benar? Ya Anda RKPP nggak bisa larang Anda. Tinggal viralkan saja. Ini RKPP gendeng ini. Gue masukin barang ditolak kok. Barang gue jelas. Dan gue menawarkan ini harga gue faktur pajak. Harga terendah langsung. Nego saya kasih lebih rendah. Asal volumenya cukup lumayan. Jangan kasih harga distributor lalu nego lalu di sini bagi-bagi gitu loh. Ya pengusaha juga bisa. Lalu saya mau pasang lampu di Jakarta. Yang ada lampu-lampu nggak jelas mereknya. Karena kasih diskon banyak. Itu yang ditayang di LKPP. Saya agak kesel juga. Saya bawa nih. Tipis dia untungnya. Karena kita ambil volume banyak kan. Makanya Jakarta bisa lampunya itu putih semua saya ganti. Yang kuning saya kirim ke Bekasi, ke Tangerang. Putih semua. Karena sistem ini. Termasuk Transjakarta. Anda lihat tuh sekarang bus-bus yang saya beli. Sampai sekarang masih beroperasi tanpa rusak. Kenapa? Dulu nggak bisa masuk tender. Lalu saya temuin dubesnya. Yuk kirim dong bus seperti ini. Untuk saya beli langsung. Oh ini siapa yang beli? Nggak bisa. Lalu kepala LKPP saya angkat jadi Preskom Transjakarta. Saya mau digunakan apa? Suruh pengusaha sumbang faktor pajak. Itu dasar harganya. Masa dibandingkan merek yang nggak benar, cuma selisih 200 juta, gila kan? Nah ini kan ada sesuatu tuh. Yes. Terus Anda impor barang pun, misalnya UPS, kasus UPS. Kalau aparat mau nangkap gampang kok. Kan semua biaya cukai kan seluruh dunia kan terhubung. Ada harga aslinya. Country of origin dan harga. Langsung dari pabrik itu. Gitu. Kenapa mesti dari Cina kirim ke Singapura, harga Singapura masuk Indonesia dijadikan patokan? Anda mesti gunakan country of origin dong. Nah pertanyaan sekarang, kalau semua pejabat buruk, nggak ada yang mau fight kayak begitu. Itu juga pengertian yang salah. Saya masuk ke Jakarta, saya mana bisa kerja gitu rapi sih Jakarta kalau PNS-nya nggak mau dukung. Iya kan? Betul. Karena PNS butuh saya masuk. Ada angkatan 2010 yang datang, diam-diam. Golongannya belum naik. Tapi mereka bekerja di belakang bantu saya semua. Kasih tahu saya data juga semua. Terus pejabat yang senior, kamu kira orang yang senior tuh nggak takut mati juga? Dia juga berpikir mau dapetin pahala tuh. Ini kebetulan ada yang baik datang. Dulu kita terpaksa takut dipecat. Dia kasih input juga. Banyak PNS di Jakarta sampai sekarang hubungan baik dengan saya. Tanpa pernah saya marahin. Hubungan gitu baik. Karena mereka mendukung saya.
Jadi artinya apa? Negeri ini tuh berlimpah-limpah SDM yang pengen baik, pengen makan rezeki halal, pengen dapat gaji baik, itu masuk aparat. Saya punya beberapa aparat, aduh Pak, saya kalau dapat 50 juta saja, padahal itu udah perwira, 50 juta sebulan saja. Saya udah enak banget, hanya pikirin kerjaan. Ini sengaja, gaji dikecilin, nggak bisa naik gaji, nanti semua rusak. Apa sih yang nggak bisa? Bukti Jakarta, pegawai paling rendah bisa 8 juta. Itu wali kota bisa sampai 75 juta. Sekda bisa sama bonus bisa 300-an juta. Dari mana bisa? Saya potong dong anggaran yang markup. UPS atau pemahaman nenek lu itu, yang pemahaman macam-macam. Iya kan artinya tuh ada, bisa itu loh. Nah itu yang saya yakin. Nah sekarang gini nih, ini yang jadi problem. Kendalanya di sini. Oke, saya kalau kepala daerahnya kayak Pak Ahok, siap, saya ngikutin sistem transparansi jujur. Masalahnya saya ini udah males main proyek pemerintah, karena semua yang bermain oknum. Oknum kepala daerah ya, saya nggak mengeneralisir. Nah ini gimana saya mau main berbisnis dengan pemerintah yang transparan kalau model oknum-oknumnya seperti ini? Tergantung Anda bisnismen apa. Kalau Anda adalah supplier ke pemerintah, kita udah ada e-katalog LKPP. Tinggal Anda jujur masukin harga yang wajar atau enggak? Yang paling bawah. Paling bawah. Yang Anda jual ke swasta. Betul. Kalau Anda kontraktor yang baik, masih banyak kerjaan swasta kok. Iya. Nggak mau masuk pemerintah toh. Betul. Anda bisa survive. Anda pengusaha sawit yang baik. Anda bisa putuskan tidak merambah hutan lindung atau yang lain untuk nyogok. Anda bisa dengan plasma yang baik. Mungkin sawit Anda cuma 100.000 hektar atau 10.000, tidak 1 juta hektar. Tapi oke. Nah yang membuat kita rusak ini, kita juga serakah gitu loh. Kita juga pengen kaya raya sehingga kita bertahan. Ya, sama kayak saya gitu kan. Kenapa kamu goblok berhenti segala macam pemerintah kan bagus gitu loh. Dapat duit. Saya bilang kita manusia itu bukan AI bos. Ada nurani kan, ada being kita gitu loh. Buat apa punya ranjang yang ratusan juta, miliaran, tapi nggak bisa tidur. Anak-anak Anda, rumah tangga Anda juga jadi kacau karena Anda membawa sebuah negatif. Jelas. Hawa negatif. Mungkin juga turunan Anda juga tidak diberkatin. Betul. Karena dikutukin banyak orang miskin. Di doa orang yang menderita begitu banyak, begitu susah. Disumpahin orang. Dalam setengah mati dia akan minta Tuhan. Mengadu pada Tuhan. Bahwa kamu itu gak benar gitu. Makanya kalau kita lihat pejabat yang gak benar ya. Umumnya. Anak cucu tuh gak benar. Gak benar semua. Umumnya ya. Tapi ada yang bertobat ya. Nah makanya ada yang bertobat. Baik lagi nih. Kalau kita asumsi itu banyak pejabat akan bertobat. Karena takut seperti ini. Berarti lebih ada harapan dong. Gitu. Pasti. Jadi kan kira-kira jadi itu yang berarti saya yakin. intinya harapan itu masih ada. Gini. Saya yakin. Saya encourage atau memotivasi generasi muda. Anda yang sekarang mau menjadi seorang entrepreneur. Ternyata Pak Ahok meyakinkan Indonesia itu harapan masih ada. Nah artinya Anda bisa menjadi mitra pemerintah yang bersih, adil, transparan. Dan semoga ketika podcast ini ditayangkan, statement dari Pak Ahok yang mana beliau adalah seorang kepala daerah yang sangat bersih, sangat transparan. Saya kan dulu pengusaha. Apalagi beliau juga seorang, kan. Jadi dua-duanya connect dong. Beliau sekarang juga saya usaha lagi kan. Nah, makanya pengusaha, kepala daerah, pengusaha gitu. Nah sekarang plus politisi ya. Jadi otomatis ini beliau adalah orang yang tepat untuk memberikan pengajaran ini kepada masyarakat. Oleh jangan sebab itu, jadi penguasa itu. Penguasa. Ya. Oke, menit keberapa catat itu ya, dipotongin di TikTok viral. Nah, jadi gini, kebetulan saya mengundang Pak Ahok dengan hormat. Pak Ahok, mau nggak sih ngajarin pengusaha-pengusaha muda ini yang transparan dan baik? Nah, beliau bersedia. Tanggal 26 dan 27 Juli 2025, kita akan ada workshop di Jakarta, dan Pak Ahok menjadi salah satu narasumbernya. Karena tolong ajarin kita bagaimana jadi pengusaha yang transparan,
pengusaha yang baik, pengusaha yang bisa menjadi mitra pemerintah yang baik. Dan saya yakin kalau orang nggak benar pasti ketemunya nggak benar, Pak Ahok. Oknum pengusaha yang nggak benar ketemunya kepala daerah yang nggak benar juga gitu. Dan saya harap setelah saya ngomong, banyak yang mau ikut jejak saya. Jadi pejabat untuk memperbaiki negeri ini. Itu yang luar biasa. Karena Anda punya uang, punya kemampuan, Betul. punya otak. Negeri ini pemerintah itu dijalankan dengan otak bisnis. Tapi bisnis non-profit. Bisnis kan umum ada dua kan. Ya. Profit dan non-profit kan. Iya, iya. Bisnis non-profit bukan berarti orang nggak digaji profesional. Tapi dia mendapatkan keuntungannya untuk kepentingan rakyat. Nah, pemerintah itu bisnis non-profit Harusnya ya. Iya dong. Memfasilitasi. Anda harus menggunakan orang yang profesional, meritokrasi, rekrut orang, dapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan kekuasaan Anda, tapi dikembalikan untuk rakyat, untuk pengusaha supaya mampu membuka lapangan kerja dan lebih untung lagi. Kan gitu kan sebetulnya. Saya tahu ini tidak mudah dengan iklim Indonesia seperti saat ini, tetapi dengan statement Pak Ahok yang barusan beliau sampaikan, ini terbuka peluang bagi Anda yang ingin menjadi pengusaha yang bersih dan transparan dan membangun negeri. Ya, membangun negeri baik, otomatis membangun diri Anda. Jadi Anda bisa menjadi pengusaha yang luar biasa. Ilmunya ada dan ilmunya akan dibagikan di workshop tanggal 26-27 Juli. Anda langsung daftar sekarang juga di link deskripsi. Sorry, kami cuma membatasi 50 orang saja. Tidak banyak, kenapa? Karena namanya workshop, bukan seminar massal. Workshop itu ada ilmunya. Karena Anda bisa banyak tanya jawab. hal yang bisa kita jawab, Betul. yang nggak bisa kita tayang di keluar gitu kan. Jelas. Nah, ini termasuk eksklusif dan Pak Ahok akan menceritakan pengalaman-pengalaman beliau, bagaimana beliau dulu mau disuap, ya kan? Pasti dong. Lah kalau Pak Ahok mau disuap gimana responnya? Nanti di workshop aja dijawab. Bagaimana Pak Ahok menghandle dan akhirnya pengusaha itu mental sendiri dan termasuk pengusaha yang bersih. Terus Pak Ahok itu kan mau oke, sekarang ada e-katalog. Nah, semua ilmu itu nggak bisa dibahas di podcast, tapi kita harus tanya jawab dan tentu pengalaman Anda luar biasa. Kalau Anda memang berminat dan Anda memang tahu ini adalah sebuah peluang, terbuka bagi Anda yang ingin menjadi Mungkin seorang jangan lupa entrepreneur juga sukses. kita akan berusaha ajak juga dari pihak LKPP hadir. Siap. Ya, supaya pengusaha-pengusaha yang tertarik menayangkan itu tahu cara tekniknya juga. Karena yang Cara selalu tekniknya dikeluhkan adalah procurement. Ya. Nah, jadi bagaimana transparansi yang baik? Mudah-mudahan waktu cocok kita kontak. Siap ya. Terima kasih Pak Ahok hari ini bersedia mampir di Level Up Podcast dan sampai jumpa di workshop tanggal 26-27 Juli 2025 dengan kepala daerah atau mantan yang sangat transparan dan sudah seharusnya seperti itulah negara ini kalau mau membangun negeri ini menjadi maju. Dan Anda juga pemerintah kuat, pengusaha kuat, negeri ini akan menjadi sangat kuat. Terima kasih, salam hebat luar biasa.